Al-wasnu wal mauzun. Al-wasnu wal mauzunu. Wasnu ini timbangan. Mauzun ini yang ditimbang. Timbangan. Kalau al-wasnu ini kalau tukang daging, al-wasnu ini adalah pola. Sedangkan mauzun ini adalah kain. Kain yang dipotong sesuai dengan pola. Gitu ya kalau tukang jahit. Kalau tukang kayu, al-wasnu ini adalah meteran, alat ukurnya. Meteran. Al-mauzun bagi tukang kayu adalah kayu yang dipotong menyesuaikan meterannya. Kalau ibu-ibu, al-wasnu itu adalah buku resep masakan. Mauzunnya adalah daging 1 kilo, kemudian bawang 3 siung, itu yang ditimbang, menyesuaikan resepnya, ya. Bahan makanan, bahan masakan. Kalau ibu-ibu seperti itu. Jadi al-wasnu ini adalah rumus yang diikuti. Rumus. Sedangkan al-mauzun ini adalah yang dipaksa ikut kepada rumus. Gitu ya. Yang dipaksa mengikuti rumus. Seperti buku resep. Masukkan daging 0,5 kilo. Ini mau bikin sop buntut misalnya. Kemudian bawang merah 4 siung, 5 siung, bawang putihnya lebih sedikit, 3 siung. Tapi ternyata ada yang nggak ngikuti. Resepnya bilang gitu, masukkan daging 0,5 kilo. Ternyata yang dimasukkan adalah tulang 0,5 kilo. Ini masak daging apa masuk tulang ini? Nggak ngikuti resep. Ini harus ikuti resepnya. Polanya harus diikuti. Tukang jahit itu harus ikuti pola. Pola sesuai dengan yang diminta oleh pelanggannya. Dan tukang kayu, kayu yang mau dipotong juga sesuai dengan meterannya. Mau berapa meter? Nih, 2 meter atau apa? Sesuai dengan orang yang pesan mejanya itu panjangnya berapa meter. Maka kayunya dipotong di posisi itu. Jadi mauzun itu adalah sesuatu yang harus ikut pada wasnu. Wasnu itu apa? Rumus, pola. Pola yang harus diikuti. Baik, sampai di sini paham, Bu? Pak? Insya Allah paham Ustaz. Paham ya? Paham. Paham, Ustaz. Baik. Al-wasnu. Nah, nggak usah saya beri harokat ya, ngikut di atas. Al-wasnu, al-mauzun. Ini ada fa, ain, lam. Fa, ain, lam. Inilah dasar dalam bahasa Arab, kata dasar. 3 huruf ya, kita belajar 3 huruf yang asli. Ada 3 huruf. Huruf apa? Fa, ain, lam. Ini fa ini huruf pertama, ain ini huruf kedua, lam ini huruf ketiga. Huruf pertama ini disebut fa fi'il. Fa'ul fi'li. Huruf yang kedua ini disebut ainun, ainul fi'li. Ainul fi'li. Huruf ain, ain fi'il. Fi'il artinya kata kerja. Ain dari kata kerjanya. Dan huruf yang ketiga ini disebut lamul fi'li. Huruf lam fi'ilnya. Nah, baik sekarang. Ini ada 1, 2, 3. Jimnya disebut apa, Bu? Di namanya. Kalau fa'ala ini fa-nya dinamakan fa fi'il. Kalau ja'ala ini jimnya disebut apa? Dinamakan fa fi'il juga. Ikut rumusnya ya. Walaupun ini hurufnya berubah, ikut rumusnya. Rumusnya yang pertama disebut fa fi'il, rumus yang kedua ain fi'il, yang ketiga lam fi'il. Kalau sajadah, sajadah. Mana lam fi'ilnya, Bu? Mana lam fi'ilnya? Lam fi'ilnya. Lam, lam. Da, yang ketiga ya, lam fi'ilnya yang ketiga. Ain fi'ilnya huruf apa? Jim. Jim, betul, huruf jimnya. Fa fi'ilnya huruf apa? Sin. Sin, betul begitu ya. Jadi jangan sampai ini apa ini huruf apa ini? Sin fi'il. Ini yang kedua jim fi'il. Huruf yang ketiga dal fi'il. Enggak sesuai rumus ini ya. Rumusnya itu
yang pertama disebut fa fi'il, yang kedua disebut ain fi'il, yang ketiga lam fi'il. Walaupun nanti huruf-hurufnya berubah ya, tapi namanya selalu itu. Fa fi'il yang pertama, ain fi'il huruf yang kedua, dan lam fi'il huruf yang ketiga. Bisa dipahami, Bu? Pak? Bisa, Ya, Ustaz. bisa ya. Kita ikut rumus. Baik, ini kita beri harokat fa'ala ya. Fa'ala. Fa'ala. Nah, namanya seperti itu. Kalau ini fa'ala, ada di sini eh, ada huruf seperti ini. Kalau fa'ala, ini harokatnya apa, Bu? Fathah, fathah, fathah ya. Ini adalah rumus atau wazan. Sedangkan ini yang sebelah sini adalah al-mauzun. Al-mauzun yang disamakan ke rumus. Al-mauzun itu yang ditimbang atau yang dibentuk pada rumus. Al-mauzun. Baik, kalau ini fa'ala, maka bunyikan, Bu, ini. Yang saya tulis ini bunyikan. Nggak ada harokatnya, tapi bunyikan. Qoro'ah. Qoro'ah. Ibu tahu dari mana? Bapak tahu dari mana? Semuanya berfathah. Iya, karena ini fa'ala, wajahnya adalah fa'ala, maka kita bisa beri harokat sesuai itu, fathah semua. Qoro'ah. Ah, begitu. Betul begitu, Bu Sarang. Sekarang, ini saya ada rumus lain selain fa'ala, yaitu fa'ila. Fathah, kasroh, fathah. Sekarang ini bunyikan, Bu, ada sin, mim, ain. Bunyikan. Sami'ah. Ibu tahu dari mana? Rumusnya. Rumus, iya, rumus sami'ah. Ini bunyikan, Bu, ada huruf lagi. Hamidah. Jamidah. Iya, Hamidah. Hamidah. Tahu dari mana? Dari rumus. Dari rumus, ya. Baik, ada rumus lain lagi. Selain fa'ala, fa'ila, satu lagi. Fa'ula. Fatkah, doma, fatkah. Bunyikan, Bu, yang sebelah kiri. Kaburo. Kaburo. Kok Ibu bisa yakin begitu? Tahu dari mana? Rumusnya. Dari rumus. Ikut rumus. Kemudian bunyikan, Bu, ini. Karuma. Karuma. Betul ya. Fatkah, doma, fatkah. Sami'a artinya telah mendengar. Kaburo artinya besar. Karuma artinya mulia. Hamida artinya memuji. Memuji. Halo Muhammad, dipuji. Memuji. Muhammadun kan dari kata Hamidah. Oh iya. Muhammadun artinya yang dipuji atau terpuji. Hamidah memuji. Begitu. Ya, ini yang sebelah kanan ini al-waznu, ini rumus. Waznu rumus, al-mauzun adalah yang dibentuk kepada rumus atau yang disamakan kepada rumus. Kalau al-waznu itu adalah timbangan, wazan, maka al-mauzun adalah yang ditimbang. Yang ditimbang, betul begitu. Baik, masih ada rumus lagi, Bu. Masih ada rumus lagi. Apa? Af'ala. Sekarang bunyikan, Bu, yang sebelah kirinya. Akhroja. Betul. Akhroja. Akhroja dari kata Khoroja. 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 Khoroja keluar. Kalau akhroja artinya mengeluarkan. Mengeluarkan. Betul ya. Mudori ya Pak Ustadz. Akhroja tuh mudori ya. Masih mati, Bu. Kita belum bicara. Masih mati. Masih mati. Oh, Mati tasrif akhroja. yang pertama juga. Dia kata dasar. baik. Akhroja juga kata dasar. Akhroja. Khoroja kata dasar, akhroja juga kata dasar. Khoroja kata dasar asli, 3 huruf, belum dapat tambahan. Kalau akhroja kata dasar, tapi sudah mendapat tambah huruf hamzah di depan. Akhroja. Ya, ya. Paham. Dua-duanya kata dasar. Dua-duanya Baik, fi'il Pak mati. Baik. Sudah paham nampaknya ya. Kita lanjut. Af'ala ini dari kata fa'ala. Dapat tambahan huruf apa, Bu? Alif.
Alif, Alif. hamzah Alif. ya, hamzah. Dari kata Hamzah. fa'ala. Fa'ala. 3 huruf menjadi 4 huruf. Dari 3 huruf. Huruf yang awal ini, hamzah ini adalah pendatang. Pendatang itu masuk di kartu keluarga atau yang anggota asli aja di kartu keluarga? Yang di kartu keluarga itu keluarga yang pendatang, yang baru datang, yang bukan Nah, nggak Asli yang dicatat ya, asli. yang asli. yang Ibu, asli ori. anak begitu ya, ibu, anak, ibu, Iya. bapak, anak. Ya. Kalau itu datang itu ponakan, nggak masuk kartu keluarga, nggak bisa Mm-mm. masuk. Kenapa? Dia pendatang, Tambahan ya, pendatang. tambahan, tambahan yang masuk dalam keluarga itu. Maka karena dia pendatang, ini huruf pertama hamzah ini. Fa huruf kedua, Ain huruf ketiga, lam huruf keempat. Hamzah ini disebut atau dinamakan apa, Bu? Namanya? Tamu. Tamu. Kalau tamu nggak punya nama ya. Jadi hamzah ini nggak punya nama. Yang punya nama ya tetap aja fa fiil, ain fiil, lam fiil gitu ya. Eh, Oh, fa fiil, ain fiil, lam fiil. Nah, tanpa nama. akhroja. Sekarang akhroja. Raja. Akhroja. Mana pendatangnya? Alif. Alif sama Alif. Hamzah. Berarti fa fiilnya huruf apa? Oh. Oh, betul. Ini Pak fiilnya huruf yang kedua. Huruf pertamanya pendatang, dia tidak punya Nggak nama, ada belum nama. masuk kartu keluarga. Ain Mm-mm. fiilnya hurufnya mana, Bu? Oh. Ro, Ro. huruf yang ketiga. Kemudian lam fiilnya huruf, Ja. iya, huruf yang keempat. Masya Allah, ini pintar-pintar semua ini. Alhamdulillah. Iya, baik ya. Sekarang kita berlatih. Ini huruf-huruf yang sudah mendapat tambahan ini. Ada rumus lagi. Fa ala. Jadi berapa huruf ini? Fa ala ini, Bu. 4 ya. 4 Eh, huruf. ditasjidkan di huruf tengahnya. Sekarang Mm-mm. bunyikan, Bu, ini. Iya, Kabar. kab baro Baru. artinya membesarkan. Kalau kaburo besar, kabaro membesarkan. Membesarkan. Bunyikan lagi samping kirinya. Tabbah. Tabaha. Sabbaha artinya memuji atau bertasbih. Memahasucikan atau memuji atau bertasbih. Sekarang ini dari kata fa'ala menjadi fa'ala tambahnya huruf apa, Pak? Alif, tapi menjadi Alif. huruf kedua ya, bukan huruf pertama. Tambahannya diletakkan di huruf kedua. Kedua. Fa'ala. Fa'al. Sekarang bunyikan sebelah kiri. Zolama. Zolama. Dari kata Zolam. Zolama itu zolim. Kalau zolama penambahan alif ini artinya saling menzalimi. Menambahkan arti, merubah arti menjadi saling zolim gitu aja ya. Saling berbuat zolim. Kalau zolim itu ya sudah zolim aja ya. Mungkin dia atau kamu atau saya gitu. Zolim. Tapi kalau zolama saling berbuat zolim antar pihak ya. Antar pihak saling berbuat zolim. Dolim itu jahat bisa nggak? Zolim itu lawan adil, Pak. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Kalau zalim, Oh, berarti menempatkan sesuatu tidak pada Tidak pada tempatnya. tempatnya. Itu zalim. Ya, masuknya cakupannya banyak sekali ya, Pak ya. Jahat itu ya zalim juga ya. bahasa Ya. anak-anak. Zalim. Ya, lanjut ya, Pak Bu. Bunyikan sebelah kirinya, Bu. Pak. Hasada. 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 Kalau hasada itu di Hasad. surat Al-Falaq itu hasad itu dengki. Kalau hasada itu saling Paling dengki. dengki. Saling dengki. Saling dengki. Menambahkan makna saling. Ya, ini kata dasar juga. Hasada kata dasar. Hasada penambahan alif ini juga kata dasar juga. Kata dasar yang sudah mendapatkan tambahan gitu ya. Baik, sampai di sini nanti Ibu lanjutkan sendiri. Yang penting Ibu Siap. sudah paham ilmunya ya, filosofi ilmunya di sini. Apa Insya itu Allah. wazan, apa itu mauzun, begitu ya. Ya, Pak Ustadz. Tanya Pak Ustadz,